Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga masih kita terus berada di atas jalan ketakwaan, termasuk jalan menuntut ilmu, karena jalan-jalan ini adalah yang akan membawa kita kepada berbagai banyak kebaikan, yaitu dengan ilmu. Alhamdulillah kita sekarang masih diberi kesempatan Allah untuk melanjutkan pelajaran rutin kita, yaitu di Durrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Alhamdulillah kita sudah masuk di Kitabut Ta'am, dan kita sebelumnya kita sudah pelajari itu tentang penyembelihan. Insyaallah kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ad-dhiyafah, yaitu tamu. Ini wallahu alam bisawab, kenapa penulis menyelipkan di bab makanan itu bab tentang tamu. Ya, mungkin dikarenakan terkait dengan tamu itu jamuannya atau makanan yang disuguhkan kepadanya. Karena tamu biasanya untuk menjamu tamu itu biasanya dilayani. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini maksudnya bahwa Imam Syaukani menyelipkan tamu di bab kitab makanan. Allah alam. Jamaah sekalian, di sini bisa kita lihat indahnya Islam mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia, termasuk dalam hal perkara menjamu tamu, adab bertamu dan adab menjamu tamu. Semua Islam mengaturnya. Baik, kita baca apa yang ditulis penulis. Yang pertama, yajibu ala mawajada ma yaqri bihi man nasala min ad-duyufi ayyaf ala dhalik. Penulis menjelaskan di sini bahwa wajib bagi orang yang didatangi tamu wajib memuliakan atau menjamu orang yang datang bertamu ke rumahnya, wajib memuliakan, menjamu wajib. Saya di sini mengatakan bahwa hukum menjamu tamu itu hukumnya wajib. Penulis menjelaskan bahwa menjamu tamu hukumnya wajib. Berarti kalau tidak ada tamu kita tidak dijamu dan kita bisa mampu menjamunya, berarti kita berdosa. Ya, berdosa. Dalam hal ini, jemaah sekalian, para fuqaha ahli fikih itu berbeda pendapat dalam hukum menjamu tamu. Ya, Al-Imam Ahmad berpendapat serta ulama yang lain termasuk Al-Lais, menjamu tamu hukumnya wajib sehari semalam. Menjamu tamu wajib hukumnya sehari semalam. Karena ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW secara marfu dari Abu Suraih. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Ya.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, memuliakannya sehari semalam. Lanjutan hadisnya, dan menjamu tamu itu ada 3 hari. Adapun setelah itu, maka itu adalah sedekah. Di dalam hadis ini Imam Ahmad menjelaskan bahwa menjamu tamu hukumnya wajib. Mana sisi pendalilannya? Mana sisi pendalilannya bahwa di sini adalah wajib? Fal yukrim dhaifa. Ini fi'il amr. Al-amru yufidu al-wujub. Ya, perintah itu menunjukkan wajibnya sesuatu. Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan tamu, maka hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, bahwa menjamu tamu hukumnya wajib sesuai dengan zahir hadis. 6. Namun Imam Ahmad membatasi, sebagian ulama juga batasi bahwa tamu yang wajib, tamu yang bagaimana wajib dijamu. Apakah sekedar dari tetangga mau bertamu, tetangga sebelah, ataukah yang dari kampung sebelah, datang dari jauh, ataukah batas dari minimal safar, dia bertamu ke rumah kita. Imam mengatakan bahwa wajibnya menjamu tamu itu bagi orang desa, bukan orang kota. Berarti orang yang datang dari jauh, ya, orang yang datang dari jauh. Kalau tetangga kita sekadar mau masuk ke rumah, assalamualaikum, bertamu izin, gimana? Wajib dijamu enggak? Wajib dijamu tidak? Sebagaimana sahihnya hadis. Tapi kalau kita mau menolaknya, bisa ditolak enggak? Ada orang ketuk-ketuk pintu, bersalam, mau masuk, bertamu. Apa yang kita katakan kalau menolaknya? Mohon maaf, tidak terima tamu, lagi tidur. Boleh tidak? Ya boleh menolak. Kalau kita disuruh kembali, ya kembali, tidak usah memaksa orang masuk ke rumahnya. Tidak bisa. Ya. Jadi ini tamu yang bagaimana wajib dijamu. Imam membatasi yang wajib dijamu itu adalah orang yang datang dari desa. Berarti orang yang datang dari jauh. Selainnya hukumnya apa? Sunnah. Ya, selainnya hukumnya sunnah. Wallahu alam bisawab. Akan tetapi jumhur ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan bahwa menjamu tamu hukumnya istihsab, sunnah saja. Alasan mereka kenapa ini secara kias, alasannya kenapa harta kaum muslimin itu tidak halal kecuali dengan keridhaan, kelapangan jiwa. Terus gimana kalau datang wajib, berarti terpaksa dong, gitu ya. Baik, ini alasan jumhur ulama bahwa pendalilan Imam Ahmad itu dibawa ke hukumnya sunnah, istihsab, anjuran saja. Akan tetapi ala kulli hal yang roji adalah pendapat apa? Pendapat? Ayo. Ini sudah ada 2 ulama, kelompok ulama, satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah, istihsab saja. Ayo, tentu sudah bisa sisi pendalilannya yang mana lebih sharih, mana lebih kuat. Pendapatnya Imam Ahmad. Ini yang paling kuat, dikuatkan para kebanyakan a'immah, apalagi ulama belakangan itu banyak dikuatkan. Ya, ulama belakangan itu adalah wajibnya menjamu tamu. Wajib, karena sahihnya hadis jelas. Fal yukrim dhaifa. Hendaklah dia memuliakan tamunya.
Ya, jelas ini. Nah, itu pendapat yang roji di antara para aimah, wallahu alam bisawab. Nah, terus bagaimana kalau yang datang bertamu itu non muslim? Kita muliakan tidak juga? Hah? Non muslim, orang yang memusuhi kita datang bertamu, kita muliakan? Muliakan? Muliakan, karena akhirnya hadis tidak ambil ya. Makanya dia muliakan tamunya. Tidak ada di sini sifatnya kaitannya dengan muslim atau non muslim. Wallahu alam. Ya, pemuliaannya bukan karena agamanya, tapi karena dia seorang tamu. Itulah seorang Islam bagaimana memuliakan tamu. Maka di sini perlu dijelaskan kembali jemaah sekalian, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa malam bertamu adalah kewajiban atas setiap muslim untuk memuliakan. Hadis ini jelas, ya. Jadi jelas siapapun yang datang berkunjung ke rumah kita itu wajib dimuliakan. Ya. Dalam satu riwayat juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya seorang tamu jika dia ya datang kepada suatu kaum, mereka tidak menjamunya. Nah, ini ada di sini ya. Nanti kita baca dulu. Di sini, yajibu ala man wajada ma yaqribihi man nasala min ad-duyuf ayyab ala dhalik. Wajib bagi orang yang ya didatangi tamu untuk memuliakan. Memuliakan ini contohnya mana? Menyuguhkan makanan. Ya. Apalagi yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa yang kita makan. Pernah saya pengalaman pribadi, saya berkunjung ke salah seorang guru kami, ke rumahnya beliau. Saya datang dari jauh, terus kata sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Akhirnya apa terjadi? Ayo, saya dibawa ke warung makan. Itu bagaimana dia lebih mengutamakan tamunya daripada orang yang di rumah. Masya Allah, bagaimana seorang alim, seorang orang yang berilmu ya mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Baik, di sini nanti ada penjelasan lebih lanjut. Wa haddahu ad-diyafa ila thalathati ayyamin, dan batasan untuk bertamu itu berapa malam? Batasan bertamu itu 3 malam. Artinya apa? Sehari semalam wajib apa? Dijamu. 3 malam batasannya. Kalau sudah 4 hari itu sudah merepotkan kami yang tuan rumah. Jadi boleh juga. Apakah boleh diusir? Apa boleh dengan kata-kata yang ini masih saya pun boleh. Dia mana lo lesu? Kalau begitu, tidak mau balik. Ini masih sah. Mundur seminggu dia pakai tanda-tanda mau balik ke rumahnya, balik kampungnya. Bisa kita katakan diusir? Boleh? Boleh? Bagaimana menurut? Boleh. Ini kan tidak. Ini kan sudah tidak ada kewajiban untuk memuliakan ya. Artinya batasannya itu cuma sampai 3 hari. Tapi kalau antum punya kemampuan, punya harta yang lebih banyak ya, akhirnya insya Allah ya, itu bahasanya cuma sampai 3 hari. Wa makana wara'a dzalika fasadaqah. Nah ini apa yang lebih dari 3 hari itu maka hukumnya sedekah. Sedekah tidak wajib. Ya itu 3 hari. Ini sedekah. Ya, sedekah. Tayyib, 6.
idza lam yaf'al qadir ala dhiyafa ma yajibu alaihi kana lidhaifi ay ya'khudha min mali biqadari kirah. Namun diperhatikan ya, sebelumnya tidak boleh juga memaksa, tidak halal seorang yang tamu itu ya untuk tinggal lebih lama kalau tidak ada keperluan ya, sebenarnya jelaskan tadi ya. Terus yang berikutnya di sini, ketika tuan rumah tidak menjamu sesuai dengan layaknya seorang tamu, maka yajibu ya, maka seorang maka seorang tamu boleh mengambil dari harta tuan rumah sekedar apa yang sesuai dengan jamuan seorang tamu. Boleh. Itu boleh. Artinya apa? Ketika seorang bertamu di rumah tidak dilayani dengan baik, padahal tuan rumah mampu ya. Ya, maka apa yang dikatakan di sini penulis, maka boleh dia mengambil dari harta seorang tamu. Umpama gini, kita tidak dijamu ini, sudah 2 malam tidak ada jamuan ini, ada ayam, dia tangkap. Boleh tidak? Tapi kalau di sini antum dibawa ke kantor polisi mencuri. Artinya apa? Kadangkala syariat itu tidak pas untuk suatu daerah negara karena terkait dengan undang-undang negara tersebut. Itu boleh, pokoknya boleh sekedar untuk jamuannya boleh mengambil. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in nazaltum biqaumin fa amarakum lakum bima yanbaghi lidhaif. Ketika engkau singgah di suatu tempat, maka seorang dijamu sesuai dengan layaknya, maka terimalah. Artinya ketika dijamu terimalah. Fa illam yaf'alu, ketika mereka tidak menjamu kalian, artinya tidak menjamu tamu, fakhudhu minhum, maka ambillah dari mereka yang menjadi hak tamu, alladzi yang bagi lahum, yang sepantasnya bagi mereka. Jadi boleh, ini hadis jelas boleh mengambil hak ya sebagai hak seorang tamu apabila memang kita tidak dijamu. Tapi kalau di sini kayaknya nggak berlaku, benar ya? Tidak berlaku. Soalnya ayamnya banyak, ayamnya kita udah kelaparan, tidak ada makanan, tangkap satu sembelih, boleh? Tidak ya? Ya thayyib. Nah, ini terus yang berikutnya, wayah rumah aklu ta'ami bi ghairi itsnihi. Haram hukumnya memakan makanan tuan rumah tanpa seizinnya. Tidak boleh. Berdasarkan firman Allah yang secara umum, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah di antara kalian memakan harta kalian dengan cara batil. Ya, hukumnya haram tanpa izin. Contoh, wa min dzalik halbu masyiyatihi. Ada kambing perah susu. Antum mau perah susunya harus minta izin dulu. Terus mengambil buahnya dari dari pohonnya, mangga atau kelapa, tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Ya, demikian juga hasil sawahnya tidak boleh kecuali dengan izinnya. Illa, ada pengecualian, illa ayyakuna muhtajan ila dzalik, kecuali kalau memang seorang tamu itu butuh, sangat butuh sekali, sangat membutuhkan.
maka dia boleh yang pertama, fal yunadi sahibal ibil, hendaklah dia memanggil, ada orang umpama begitu, ya manggil, engkau gak tahu, umpama kita mau perah susunya, ada orang tidak, kalau tidak ada, kalau dijawab ya ada, ya izin bagi, ya saya punya, coba izin. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, di sini penasaran, fal yashrab, maka hendaklah dia minum, wal yakul, dan makan, tapi jangan bawa pulang. Boleh dipahami ini? Artinya apa? Kita bisa seperti kita ke kebun, melubuki, lapar, ada pepaya di situ di jalan, lewati kebunnya orang. Apa yang kita lakukan? Boleh mengambil? Boleh? Hah? Kita butuh? Apa? Pertama minta apa ya? Ada orang, engkau punya, saya punya anak. Kalau tidak ada, apa yang dilakukan? Ambil? Hah? Kenapa tidak? Hah? Penulis menjelaskan boleh, ya, berdasarkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, ketika engkau mendatangi suatu ra'ah, maka manggillah sebanyak 3 kali. Ketika ada orang yang menjawabnya, ya itu yang diinginkan, minta izin. Wa illa fashrab, ketika tidak ada yang minumlah. Min ghairi an tufsid, sama. Idza ataita ala haiti bustan, ya, fanadi sahibal bustan salasa marat, ketika engkau mendatangi sebuah kebun, ya panggil yang punya kebun itu 3 kali. Oh, siapa yang punya? Tuan rumah, begitu. Nah, terus fain najaba, ketika dia menjawabnya, ya udah, kan udah izin. Wa illa, ketika tidak ada lihat, tidak ada yang tidak ada punyanya, fakul, makanlah. Tapi jangan bawa pulang. jangan kasih kantong di dalam karung, enggak. Ini adalah hadis. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjut ini lebih rinci, kita bagaimana adab bertamu. Ya, adab bertamu. Itu yang pertama, menyambut mereka, memuji dengan apa yang ada pada mereka. Sehingga Rasulullah SAW bersabda ketika didatangi utusan, maka Nabi mengatakan, selamat datang wahai para utusan, dengan tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Itu kita muliakan tamu, ya. Terus yang berikut, kita segera menjamunya, jangan tunda, ya, jangan tunda. Ini dalam Al-Quran jelas. Faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin sinin faqarrabaha ilaihim qala alla ta'kulun fa'awjasa minhu khifa, ya, qalu la takhaf wabasyaruhu bighulamin alim. Ini, ya, maka dia pergi dengan cepat secara diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging sapi, anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkan kepada mereka. Ini kisah Nabi Ibrahim, ya, dan mengatakan silakan makan, tapi mereka tidak mau makan karena Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Maka ini siapa yang disuruh ini? Malaikat. Jangan takut, dan mereka memberi kabar gembira akan datangnya
lahirnya seorang anak. Ini menunjukkan bahwa segera, ketika ada tamu segera, jangan tunda, ya, jangan tunda. Nah, ini juga kisahnya, kisah dari Rasulullah SAW ketika satu hari Rasulullah SAW keluar rumah, tiba-tiba bertemu siapa? Abu Bakar dan Umar. Terus dia bertanya, mengapa kalian keluar rumah malam-malam seperti begini? Apa jawab mereka? Ya, kami lapar ya Rasulullah. Lalu, Masya Allah, ini dua sahabat yang mulia dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang menyebabkan dia keluar rumah kecuali lapar. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku juga keluar karena lapar. Masya Allah. Ya, nah, mari kita pergi ke rumah sahabat Ansor, itu Abu Haytham. Namun apa terjadi? Sahabat Ansor ini belum ada di rumahnya, tidak ada di rumah. Tapi ketika itu, tatkala istrinya melihat Rasulullah SAW, dia mengatakan, marhaban wa ahlan, selamat datang. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya, kemana si fulan Abu Haytham? Istri menjawab, dia sedang mengambil air untuk kami. Maka datanglah orang tersebut dan melihat Rasulullah SAW beserta dua sahabatnya. Maka dia berkata, alhamdulillah, tidak ada seorang pun kedatangan tamu yang lebih mulia hari ini dariku. Lalu dia mengambil setandang kurma, diantaranya ada yang masih muda, yang masih masak, ya. Maka dia mengatakan, silakan makan ini. Sambil dia mengambil pisau, Nabi SAW bersabda, janganlah engkau sembeli yang sedang menyusui. Maka dipotonglah seekor kambing, lalu mereka makan kambing, ya, makan kurma, setandang dan minum susu. Setelah semuanya kenyang, 3 orang, Rasulullah, 2 sahabatnya, semua kenyang dan puas makan dan minum, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan sungguh ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian peroleh hari ini. Kalau kalian keluar dari rumah karena lapar dan pulang dengan memperoleh kenikmatan, Masya Allah. Kita akan, semua apa yang kita nikmati akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa faedah di sini, sunnahnya dianjurkan mempercepat menjamu tamu. Ya. Terus yang berikutnya Mas sekalian, mendahulukan hak seorang tamu daripada hak keluarga, hak dirinya, anak istrinya. Ini ma'ruf kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, aku dalam kesulitan, saya ini lapar, belum makan. Maka lalu beliau mengutus ke beberapa istrinya. Ya, istrinya berkata, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran, aku tidak mempunyai sedikit pun kecuali air. Dia kan mempunyai kue bawang. Kemudian mengutus lagi ke istri-istri yang lain, jawaban yang sama. Semua istrinya itu jawabannya apa? Saya tidak mempunyai Rasulullah kecuali air saja. Subhanallah. Ini potret, ya, keluarga Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang punya kecuali air. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin menjamu orang ini malam ini, semoga Allah merahmatinya. Maka berdiri laki-laki dari Rasulullah Ansar, berkata, ya Rasulullah, saya. Maka berangkatlah ia bersama orang yang kelaparan tadi ke tempat, ya, ke rumahnya. Lalu berkata dia kepada istrinya, ini tamu Rasulullah SAW, apakah kau mempunyai sesuatu yang bisa disimpan, yang dimakan? Istrinya mengatakan, demi Allah, tidak ada kecuali makanan ini untuk anak-anak kita semua. Lalu dia berkata, jika anak-anak kita ingin makan malam, tidurkan mereka. Tidurkan mereka. Insya Allah. Ini dia mendahulukan tamu daripada dirinya dan keluarganya.
Subhanallah. Ya, lebih rela anaknya lapar daripada tamunya Rasulullah SAW. Tidurkan, hibur mereka supaya tidak kelaparan. Ya, kenapa? Makanannya ini hanya untuk anak-anaknya. Tapi apa katanya? Tidurkan supaya hibur dia, supaya lupa makan, supaya tidak makan. Karena dia ingin makanannya supaya untuk tamunya Rasulullah SAW. Ya, maka ketika itu datanglah, ya, seakan-akan matikan lampu, ya, seakan-akan itu dia makan. Datanglah istrinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kemudian laki-laki itu pergi pada pagi harinya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh Allah Azza wa Jal takjub atau tertawa apa yang telah dilakukan fulan dan fulana. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Dalam surah Asr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, bagaimana para salaf terdahulu, ya, mereka memuliakan tamu dibanding dengan diri dan keluarganya. Masya Allah, ini suatu hal yang langkah, aneh. Mungkin sekarang ini tidak ada yang begitu, tidak ada. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti jejak para mereka. Ini juga kadang-kala apa yang dilakukan ketika seorang tamu itu bertamu 4 kita undangi, ternyata datang 5, 6. Ayo, apa yang dilakukan? 5 mioli, engkau tambah cek di. Apa yang dilakukan? Apa kita usir yang 1, yang 6 atau bagaimana? Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya, ada datang 5 tapi datang 6. Apa kata Rasulullah SAW? Jika kamu menghendaki, izinkan masuk. Jika kamu dia menghendaki kembali pulang, ya boleh. Artinya boleh disuruh pulang, boleh juga ya suruh tinggal. Ini kan haknya ya. Ini kayak taib. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi ya, saya ingatkan kepada kita semua, kadang-kala kita bertamu kepada keluarga kita, ini sudah dibahas bab hadiah ya. Jangan minta, jangan mengharap. Gelona apa we? Jangan sama sekali seperti itu. Jangan mengharap pemberian. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ketika kita diberi sesuatu tanpa minta, tanpa mengharapkan, ambil. Itu adalah rezeki kita. Ambil. Tiba-tiba ada yang kasih, tidak mengharap, tidak diminta, maka ambil. Contoh, ada jam tangan, itu tema teru. Berarti ingin apa? Mengharapkan. Ya, itu yang sering bertamu. Wah, masya Allah. Kalau nama artinya kita itu sudah bahasa-bahasa kayak seperti ini sudah dipahami bahwa ini mau lo malah menukui ya. Lo malah poye. Itu sudah bahasa seperti ini sudah maruf dipahami. Maka saya harap kepada kita semua jangan seperti ini karena bisa memberatkan ya tuan rumah. Ya, tuan rumah. Kecuali kalau kita memang dikasih tanpa meminta. Kerana mana alni. Ya, itu kan beda hukumnya. Ya, wallahu alam bisawab. Intinya di sini jangan kita membebani tuan rumah. Terus kalau kita diundang makan, ya, apa yang kita ucapkan kita selesai makan jamuannya? Apa doanya ya wajib sekalian? Allahumma barik lahum fi ma rasatahum
wafir lahum warhamhum. Ya apa nih? Allahumma barik lahum fima rasaktahum. Allahumma barik lahum fima rasahum wafir lahum warhamhum. Sudah hafal? Ya, Allahumma barik lahum fima rasaktahum wafir lahum warhamhum. Saya ulang kembali, ada hafal? Ya, ikut ya. Sudah hafal? Allahumma fir lahum. Afan. Allahumma barik lahum. Ikut ya. Allahumma barik lahum fima rasaktahum wafir lahum warhamhum. Bisa diulangi? Iya, Masya Allah. Ya, itu doa. Ini kadang Muslim makan ini? Masa? Diajarkan dulu tuh ini artinya ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika diberi jamuan dan diminta doa untuk menjamuannya. Beliau berdoa. Ini doanya, doa jamuan. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh ya, saya masih ingat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, ini ketika dijamu kita, itu anjurannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, segera cukup untuk tamu. Insyaallah kita masuk nanti pembahasan di babul akal. Bab adab-adab makan. Tapi segera cukup, wallahu a'lam bishawab.